selamat pagi. Ini lagi di lobby hotel. Jadi sebelum berangkat ke Osaka, ke Kyoto mau kopi dulu. Ini kebetulan hotelnya tuh ngasih fasilitas free kopi. Hai. Dan ternyata pagi ini hujan guys, baru keluar hotel dan hujan. Enak. Menurutku nih kopi hotelnya tuh lebih enak dari yang di Sky Building kemarin ya, di cafe Sky Building. Ini ternyata hujannya gede. Jangan lupa bagi aku. Hujan guys. Ya ini basah. Oh hari kata. Ini numpang payung. Hari kata. Dan ini rush hour banget ya, ternyata rame juga ya. Ini masih pukul 7 waktu Osaka dan ini udah ramai banget orang-orang jam segini. Ini aku nggak tahu bener apa nggak rutenya, tapi aku coba ngecek dulu kalau nggak turun lagi. Oke teman-teman, aku nyasar lagi. Jadi ini kelolosan. Jadi harusnya ke Fushimi Inari, cuman lolos beberapa stasiun tadi agak nggak ngecek. Nah ini keretanya jauh lebih sepi dan nunggu perjalanan menuju ke stasiun Fushimi Inari. Oke, akhirnya sampai di Fushimi Inari Station. Terus nanti bakalan ke Fushimi Inari. Dan udah rame banget di sini ternyata. Setelah tadi sempat kelolosan beberapa stasiun. Ya, sampai dan ini ramai banget pelajar di sini.
Agak basah ya teman-teman karena habis hujan, tapi aduh, senang banget, senang banget sampai di Museum Inari. Wow. Ini dia, wah, dan rame banget ternyata di Fushimi Inari. Ini teman-teman bisa lihat ya betapa bersihnya di Jepang. Dan di sini tuh enak banget ya aromanya. Aduh, seru. Ini kayak mini Fushimi Inari. Gate-nya itu ya. Ntar mau cari kaos, dan itu rame banget di sini. Wow. Sungainya nih teman-teman bisa dilihat tuh, aduh bersih banget, bersih. Aduh enaknya. Mantap. Ini lagi rame juga nih, kayak pelajar lagi jalan-jalan. Ya, finally sampai di Fushimi Inari di Kyoto, destinasi pertama yang akan kita kunjungi. Dan ini udah rame banget ya. Ada banyak pelajar juga yang lagi di sini. Nanti mau makan. Oke, kita lihat ke depan aja. Oke, ini udah masuk di gate-nya Fushimi Inari. Dan emang benar teman-teman, ini lagi rame banget. Ya, pelajar. Terus banyak pengunjung juga. Ya, airnya aroma makanannya tuh enak banget. Okay, this is the popular one, mozzarella cheese. Ini harganya mulai dari 50. Ya, 50.000. Oke, ini kita cobain. Lihat. Oke, kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget dan enak banget. Jadi ini mungkin kayak apa kalau di Indonesia. Perang bulan. Kenapa kita makan di situ tadi? Karena kalau udah ke dalam tuh dilarang minum. Oke, kita memasuki Fushimi Inari.
yang ternyata tempatnya sangat bagus dan tentu rame. Oke teman-teman, nih kita masuk ke gate utama sepertinya ya. Aku kurang paham tapi udah kita masuk aja. Dan itu langsung disambut. Ini lucu banget. Like staring at me. Dan ini tuh rame banget, rame banget orang yang mau ke sini. Ini tuh semacam tempat berdoa ya. Sekiranya misalnya teman-teman mau berdoa, tinggal lempar koin lalu berdoa saja. Dan benar itu nanti kita mau ke yang jalur yang ini nih. Jadi nanti kita ke situ. Nah, bisa dilihat. Oke, ini udah naik lagi. Aku lagi nyari yang gate itu ya, belum ketemu teman-teman. Kalau nggak salah namanya Shanbontori 1000 gerbang ya, sepertinya di ya, kita naik nanti belok kiri. Oke. Nah di sini tuh sekali lagi rame banget. Mungkin agak pagian lah ya, buat di sini tuh akan jauh lebih bagus. Tapi emang di sini rame. Misalnya mau foto-fotoan di gate yang populer itu mesti ngantri. Ya ini dia teman-teman, gate yang katanya sangat terkenal itu. Jadi kalau lagi di Jepang nih katanya harus ke sini. Oke. Jadi rupa gate-nya itu seperti ini, memanjang dan ada 1000 gate. Oke, jadi kalau mau foto yang pas sepi banget kayaknya akan susah. Kecuali mungkin teman-teman bisa pagi-pagi ke sini. Oke. Nah, habis yang besar-besar, ini ada yang kecil-kecil yang biasanya ini populer buat foto-fotoan. Dan ini cuman boleh ambil yang kanan ya. Terus kalau mau fotoan tuh bisa. Nih, rame banget orang foto. Dia harus ngantri. Oke, ini lagi menyusuri gate yang lebih kecil lagi ya. Mungkin di sini tuh baru yang sampai 1000 ke atas. Jadi gate-nya ukurannya tuh tidak selebar yang pertama. Ya, mungkin ini bagian yang unik ya dari souvenir ini. Pokoknya asik. Oke teman-teman, ini aku udah cek ya. Jadi ini tuh sebenarnya nama-nama orang nih. Jadi kalau kayak di Indonesia tuh kayak pohon-pohon terus punya nama gitu loh. Sini yang nanam, sini yang nanam gitu ya.
So kita lanjutin ke dalam dan ini dia. Aduh, di sini makan hijau. Cuman sayangnya belum ini ya. Belum cukup. Oke. Ini dia nih yang nggak boleh dilakuin ya. Terus kalau mau beli oleh-oleh nih juga udah ada pernak-pernik. Ini tuh area misalnya kalau mau beli hal-hal gitu ya, kayak pun harganya lumayan nih. Kayak ini tuh 80.000. Terus ini 500, aku nggak ngerti apa. Oke, ini dia. Jadi ini this charm bring you money with Swiss franc. Jadi ada nih keterangan-keterangan dari masing-masing kartunya gitu. Kalau mau beli ya. Oke, ini lanjut ke shrine berikutnya. Jadi ada namanya nih, Mount Inari. Oke, ini kayaknya jauh lebih sepi karena yang tadi tuh. Thank you. Yeah. So grateful for you. I should do it for you. Yeah. Ini lebih sepi ya timbang yang tadi. Tapi oh enggak, sepi banget, ramai. Ini kalau mau ke atas namanya Kyoto Trail. Oke, ini tuh tingginya 400 meter. Oke, kita coba deh. Ya pas banget, jadi kebetulan pakai apa tuh namanya nih, pakai sepatu trail, jadi pas kalian nyobain 400 meter. Ini masuk hutan. Segar banget, segar dan bersih tentunya, karena di sini tuh para pendakinya atau para wisatawan nggak buang sampah. Oke. Ini sampai di atas, belum sih, masih jauh. Dan di sini, aduh, aku mau nanam kayak gini nih di rumah besok nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau naik gunung, ya. Ini juga di jalan tuh kayak ada ini kuil-kuilnya. Kalau misalnya teman-teman mau berdoa dan lain sebagainya. Oke, aku lanjut. Ini jalurnya tuh kayak jalur bambu gitu ya. Ini aku lihatin teman-teman.
sih. Masih menjajal bukitnya nih, 400 meter. Dan ini, oh ya, lolos lagi. Jadi masih akan sangat jauh nih perjalanan. Ini kita kayaknya melewati kayak apa ya, mungkin makam ya, atau nggak tahu nih, tapi sepertinya. By the way, ini habis hujan dan sekarang juga mendung, jadi sebenarnya agak was-was karena nggak bawa jas hujan juga. Tapi semoga nggak ada hujan lagi, jadi bisa sampai puncaknya, terus turun lagi, baru nanti lanjut perjalanan ke sisi lain. Aku ke tempat lain di Kyoto. Jadi kita kayak lewatin kuil-kuil nih kalau misalnya mau foto. Itu agak luas ya. Misalnya mau posisinya dari luar aja ya. Buah apa ini? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya enak. Udah jatuh guys. Kalau ini buah apa? Aromanya enak. Ya, ini makin ke atas. Makin banyak atau makin hijau. Oke, nih main mountain top. Masih 15 menit lagi. Yuk. Ternyata ada jalur aspalnya juga ya di sini. Cuman tadi itu mungkin lewat inarinya ya, agak ribet nyebutnya. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, jadi di jalan juga nih disediain kayak tempat buat minum, beli minum. Aku mau beli minum. Ada apple juice dan lain-lain. Harganya tuh dari 140 ya. Makin ke atas tuh makin segar, udaranya enak, dan alhamdulillah tuh nggak sampai ini ya teman-teman, nggak dia sampai hujan lagi karena ternyata cerah banget di atas. Oke, jadi ini masih sekitar 20 menit lagi katanya. Udah mulai nanjak. Oke. Oke, masih di perjalanan ke puncak Fushimi Inari, akhirnya bisa nyebut. Saranku sih buat teman-teman bawa air, atau paling enggak nanti ada ketemu tempat minum yang tadi, bawa koin.
Oke, kayaknya udah mau sampai puncak. Oke. Udah kayaknya saya puncaknya. Capek banget. Oke, ternyata di depan ketemu gate lagi ya. Oke. Oke, guys, sampai di puncak. Dan di sini tuh ada cafe. Jadi ini udah di puncak tuh, banyak tuh kayak area kosong ya, bukit-bukit di Indonesia gitu. Ternyata tuh di sini tuh kue ya teman-teman. Udah lama bakar lilin, terus berdoa tuh bisa banget, lilinnya di bawah ya. Terus berdoa. Kalau kesan pertama ke Fushimi Inari ini, Fushimi Inari adalah tempat yang adem. Aku belum tahu ini, tapi overall sekilas yang ngeliat Kyoto itu memang tempat buat yang suka healing, buat menyendiri. Kalau misalnya nih mau dengar tuh suara burung-burung kayak gitu, terus ya hijau. Ini beda banget sebenarnya dengan Osaka yang sangat crowded, atau mungkin Tokyo. Aku belum ke Tokyo, tapi sini tuh benar-benar kayak tenang banget, cocok banget nih buat yang mau menyendiri, menenangkan diri. Nah ini ya udah habis, cuman karena nggak ada bak sampah di sini disediain, jadi kita harus bawa sendiri botolnya ya. Oke, ini kayaknya udah mau hampir di bawah. Ini kalau mau minum ada ini, tinggal pakai koin ya, vending machine. Tinggal masukin koin dan pilih minumannya. Nah ini sampai di kayaknya kayak rest area gitu ya, terus bisa menikmati view. Oh ini jualan es krim, ini harganya lumayan, 150, berarti sekitar 25.000.
Itu area buat beli es krim dan lain sebagainya nih. Es krimnya lemon shiro manis semua. Oke. Terus nanti bisa order sambil santai. Oh, masih ada lagi jalurnya ke atas. Oh. Ya, jadi ini yang sebenarnya kita pengen lihat dari tadi. Aku berharap sih ketemu titik ini, cuman ternyata nggak ada dan akhirnya ketemu. Jalur baliknya ke Sren utamanya atau ke kuil ya, kuil utamanya tuh ini ada namanya Omiku ya. Omiku ini kalau kita buka ke bawah tuh isinya tuh kayak ada pocon gitu atau semacam kira-kira keberuntungan yang akan kamu dapetin sama gitu. Cuman aku ya udahlah positif thinking selalu, jadi nggak terlalu perlu ya. Harganya segini 450 ya. Nah, nanti apa nih fortune-nya itu akan diikat di sini ya, di daunnya ini. Jujur nih senang banget ya bisa ke Fushimi Inari ya. Bener nggak sih? Dari tadi salah terus. Karena tempatnya adem banget ya. Ini hijau banget, terus tenang, jalurnya bersih. Pokoknya kalau kalian ke Kyoto wajib kesini ya. Tapi emang biasanya kesini ya. Ini kalau mau nyobain makan, ini ada banyak nih. Inari sushi, terus ada steam pork, oke, udah sampai dari pagi di sini dan akhirnya sekarang udah siang, jam 12-an, 12.30. Mau cari makan atau mungkin nanti next area kali ya di tempat berikutnya. Aku masih ada 2 area tujuan, satu di Kyuji Dora Temple ya, saya lupa namanya, Kyuji Dera Temple. Kalau yang satu lagi ada 3 destinasi lagi. Balik lagi nanti pakai train ya buat ke area berikutnya. So jangan, kita ketemu di destinasi berikutnya. Ini kalau misalnya teman-teman baru keluar dari Fushimi Inari ya, mau pulang atau ninggalin areanya, dan kalau mau beli oleh-oleh nih bisa di sini ya, kayak gantungan kunci dan lain sebagainya yang bertema Fushimi Inari. Banyak, dan harganya juga lumayan. Nih, 500-an, 500-an, 880. Terus ada ini nih, Lucky Charm. Oke. Boneka-boneka dan lain sebagainya.
bagus di bawah juga kalau mau. Ada keramik kan. Terus ada ini juga. Enak banget suaranya. Pengen beli satu tapi nggak usah lah. Oke. Ini juga nih. Kalau mau beli juga kayaknya ini lebih terjangkau. Oh enggak sih, rata-rata harganya sama ya semua. Oke nih, nyobain. What's the name of this one? Takoyaki. 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 Ini tuh teman-teman. Tadi agak susah nyari dan akhirnya dapatnya di depan gerbang Fushimi Inari. Ini ada abangnya juga. Ini di sini. Halal food? Iya, halal. Halal. Jadi kalau nyari yang halal, ya opsinya di sini ya, atau mungkin jajan-jajanan yang manis-manis juga ada beberapa. Tapi kalau nyobain takoyaki, kita bakal di sini. Akhirnya penasaran. Yummy. Dan ngecas. Ada area buat ngecas. Oke, masuk. Ini aku mau fullin dulu baru jalan ke tempat itu. Dan mari kita cobain apa ya? Ini halal tadi kok keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mungkin pertama kali makan takoyaki dan makannya langsung di Jepang. Kalau di Indonesia tuh banyak yang jual, cuman nggak pernah nyobain. Ada hari ini langsung aja makannya di Fushimi Inari. Enak banget. Cocok lah. Benar-benar enak teman-teman. Ini sekalian ngecas dulu ya sebelum jalan. Jadi udah ngecas HP yang satu lagi ya, yang dipakai nih buat ngerekam. Ini ngecas lagi satu. By the way, ini satu porsi harganya 500 500
yen dan memang enak. Di situ juga ada crab stick, kayak sate kepiting. Pengen nyobain juga. Aduh, bener-bener harus pas kalau kesini tuh emang makan. Oke teman-teman, itu ya sekilas tadi perjalanan saya di Fushimi Inari atau kawasan 1000 gate ya, jadi 1000 gerbang yang kayak mana ya? Ya nih belakang, nanti dilihat aja ya, udah dilihat di videonya. Pokoknya kalau mau kesini siapin fisik ya. Kalau misalnya teman-teman mau muter naik ya, ngeloaf naik bukitnya, karena sangat menguras energi, capek banget asli. Tapi asik ya, udaranya segar. Di sini memang agak ramai, tapi di atas tuh udah jauh lebih adem, lebih tenang. Karena emang jarak antara satu orang dengan yang lain juga cukup jauh ya. So, terima kasih udah nontonin video jalan-jalan kita ke Fushimi Inari. Kita ketemu di destinasi berikutnya.